Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen cerita mengenai smartphone ini. Ini adalah Vivo X70 Pro dan ini adalah smartphone terbaru, tercanggih, dan termewah dari Vivo Indonesia. Dan ini adalah penerus dari X60 Pro yang udah dirilis sebelumnya. Dan gue melihat ada beberapa hal yang menarik di sini dan gue pengen ceritain kepada kalian. Kita mulai dari spesifikasinya. Vivo X70 Pro menggunakan MediaTek Dimensity 1200 dengan fabrikasi 6 nanometer dan support 5G. Dan di sini klaim dari Vivo, MediaTek Dimensity 1200-nya ini sudah di-upgrade oleh Vivo dan mengalami beberapa perbaikan. Misalkan energi consumption-nya lebih baik, operating efisiensi ditingkatkan, dan image processing-nya juga dibuat jauh lebih baik. Kemudian RAM-nya 12GB dan support RAM Extended Technology, sehingga bisa tambah RAM hingga 4GB ekstra. Kemudian untuk storage-nya, 256GB yang tidak expandable, tapi smartphone ini support dual nano SIM. Dan untuk operating system-nya, Vivo X70 Pro ini menjalankan Vantage OS 12 berbasis Android 11. Dan itu tadi untuk bagian dalamnya, sekarang kita bahas bagian luarnya. Dan menurut gue, untuk bagian luar di sini, ini adalah smartphone yang cakep dan ini juga banyak dipuji oleh banyak reviewer lain. Kalian bisa cek di Instagram atau di Twitter atau di sosial medianya mereka. Banyak yang memuji bagian luar atau desain dari smartphone ini. Dan gue setuju, ini memang desainnya unik dan cakep. Menurut Vivo, ini menggunakan teknologi yang namanya Fluoride AG Coating, sehingga tampilannya ya jadi seperti ini. Dan varian warnanya ada Cosmic Black dan juga Aurora Dawn. Dan gue suka dengan desainnya. Cuma agak mixed feeling aja, karena meski desainnya oke, ini agak bahaya untuk orang dengan kebiasaan ceroboh kayak gue. Karena ini licin banget. Meski agak berkilau, tapi teksturnya sebenarnya lembut banget di bagian back covernya. Jadi bikin gripnya agak sulit. Kalaupun pakai case bawaan yang ada di paket penjualan, menurut gue ini akan menurunkan kualitas dari desainnya. Kecuali mungkin nanti ada aksesoris lain yang secara grip nyaman dan menunjang desainnya, gue akan berubah pikiran. Tapi sejauh ini gue agak mixed feelings di bagian desainnya. Dan kemudian kalau kita lihat bagian depannya, di sini ada layar besar 6,56 inci Ultra O screen dengan resolusi Full HD+ dengan tipe layar E5 AMOLED display dan memiliki refresh rate 120Hz. Dan layarnya ini pun sudah support HDR10+. Kemudian kalau diperhatiin juga untuk bagian luarnya, di sini ada detail yang menarik. Di bagian atasnya ada tulisan Professional Photography. Sebuah statement yang berani. Dan ini membuat gue berpikir, memangnya sebagus apa sih hasil kamera dari smartphone ini? Oke, mari kita cari tahu dan kita bahas kameranya. Masih sama seperti pendahulunya, di smartphone ini, Vivo masih bekerja sama dengan Zeiss sebagai co-engineer di sektor kamera. Di sini ada 50MP Ultra Sensing Gimbal kamera dengan sensor IMX766V yang di-customize agar light intake-nya 4,6% lebih banyak dan memiliki kemampuan Phase 5 Axis Ultra Stable Video. Lalu kamera 12MP portrait kamera dengan sensor IMX663 dan juga ada 8MP periscope kamera dengan 5 kali optical zoom dan 60 kali hybrid zoom. Kemudian ada 12MP ultra wide angle kamera dengan support makro hingga jarak fokusnya 2,5 cm. Sedangkan untuk di kamera depan ada 32MP front camera. Dan dari sekian banyak fitur di smartphone flagship ini, yang paling diunggulkan dari sektor kameranya sebenarnya ada 3 hal. Zeiss T-Star Coating, Ultra Sensing Gimbal Camera, dan Real-Time Extreme Night Vision. Mari kita bahas satu-satu. Zeiss T-Star Coating di sini adalah sertifikasi dari Zeiss untuk kamera di Vivo X70 Pro ini, di mana konfigurasi lensanya ini diklaim bisa mendeliver DSLR quality. It's a confident statement, dan hasilnya ya memang bagus menurut gue. Meski belum se-DSLR juga sih sebenarnya, tetap beda, tapi hasil fotonya ya di berbagai kondisi bisa kasih hasil yang standar flagship, bagus. Apalagi kalau kalian pakai portrait mode, karena ada 4 styles di sini yang seolah mengemulasi lensa-lensa klasik dari Zeiss, yaitu ada Biotar, Sonar, Planar, dan Distagon. Dan hasilnya ya bagus, apalagi kalau kalian lihat modelnya ya, bagus kan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di bagian komen. Dan berikutnya kita bahas mengenai stabilisasi yang ada di smartphone ini. Di sini ada 3 pengaturan stabilisasi. Ada pengaturan ACE dan micro gimbalnya off, ada pengaturan standar, dan ada pengaturan ultra sensing gimbal kamera. Dan tiap pengaturan ada crop untuk video yang tercapture. Dan menurut gue ini wajar. Dan hasil dari stabilisasi ini menurut gue juga bagus. Sekelas flagship lah kalau untuk hal ini. Kemudian kita bahas hal yang menurut gue agak menarik di sini, yaitu adalah Real-Time Extreme Night Vision. Dan Vivo X70 Pro ini berusaha kasih preview real time bagaimana hasil tangkapan sekalipun kondisi gelapnya ini ekstrim. Dan sebenarnya kalau kalian coba, akan ada 2 setting gelap di sini.
Jika kondisi tidak terlalu gelap, night vision mode-nya akan meng-capture ya kurang lebih selama 2 detik aja atau sampai 4 detik. Sedangkan pada extreme night vision, dan nanti akan ada tulisannya, itu gambarnya bisa meng-capture bahkan sampai 16 detik. Dan untuk hasilnya, gue apresiasi banget. Meski kestabilan pengambilan gambar itu jadi penentu untuk hasil di mode ini. Tapi kalaupun kalian ngambilnya handheld, ini hasilnya ya masih tetap rapi lah dan gak berbayang. It's really good. Dan ini pun berlaku untuk video karena ada yang namanya Super Night Video. Dan ini hasilnya juga masih kategori oke di kondisi yang sangat gelap. Dan lagi-lagi, kestabilan pengambilan gambar dan lokasi sumber cahaya yang paling dekat dari objek itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan banget kalau hasilnya mau bagus. Dan untuk perekaman video secara umum, sebenarnya Vivo X70 Pro ini support hingga 4K 60fps untuk kamera belakang. Dan untuk kamera depannya hanya Full HD atau 1080p 30fps. Dan lagi-lagi, hal yang gue sayangkan di pendahulunya ternyata masih ada di sini. Resolusi kamera dan FPS untuk kamera depannya menurut gue bisa jadi deal breaker untuk sebagian orang, terutama untuk mereka yang mengekspresikan diri mereka melalui konten dan direkam menggunakan kamera belakang dan kamera depan secara simultan. Karena kalau diedit, itu hasilnya akan ya bisa dibilang belang, inkonsisten, atau jomplang gitu. Jadi, gue nggak bilang kamera depannya itu untuk perekaman video jelek, enggak. Tapi karena perekaman menggunakan kamera belakangnya ini lebih superior, jadi ya nggak balance, jadi jomplang. Dan setelah bahas kamera, sekarang kita bahas mengenai performa dan juga power manajemennya. Untuk performa, ini gue tes pakai gaming benchmark, bisa dapat FPS yang sesuai harapan, baik untuk OpenGL Embedded System 3.1 atau yang lebih tinggi sekalipun. Kemudian untuk storage benchmarknya juga hasilnya sesuai harapan, ini masih masuk kategori bagus. Untuk overall performance-nya, gue nggak punya concern yang berarti. Dan untuk performa baterainya pun menurut gue oke. Di Vivo X70 Pro ini, ada baterai yang relatif umum ukurannya, hanya 4450 mAh. Tapi, ini disertai dengan 44 watt flash charge. Ini meningkat dibanding pendahulunya yang hanya 33 watt. Jadi, secara normal, harusnya untuk ukuran baterai segini ya cukuplah untuk penggunaan harian yang kalian lakukan. Dan malah, pengisian dayanya ini hitungannya jadi lebih cepat. Dan ada satu lagi catatan terkait sama smartphone ini, dari data yang gue terima, USB Type-C-nya ini masih USB 2.0. Belum USB 3.0, belum USB 3.2 bahkan. Jadi, ya ini gue sayangkan sekali karena kalau kalian itu punya kebutuhan untuk mentransfer file dari smartphone ini keluar ke SSD eksternal, ke misalkan ke hard disk gitu, itu ya transfer rate-nya tidak sesuai harapan kalau menurut gue, dan itu gue sayangkan. Apalagi kalau kalian ingat ini nggak ada micro SD eksternalnya, jadi ya kalau kalian mau transfer ya lewat ini, OTG. Jadi ya kalau kalian keperluan kayak gue untuk mentransfer file yang besar, terutama kayak video gitu ke eksternal, ya udah, ini gue sayangkan, jadi catatan tersendiri kalau menurut gue. Dan kemudian di smartphone ini juga masih ada hal keren lainnya, yaitu adalah NFC-nya. Dan NFC-nya ini multifungsi, karena nggak hanya bisa buat payment, tapi juga bisa untuk record access card. Entah access card gedung ataupun apartemen. Tapi nggak semua access card ini support, ada term and condition-nya. Yang jelas, kartu apartemen gue, pas gue jajal sih nggak bisa. Dan sebagai sebuah konklusi, menurut gue, smartphone ini adalah lanjutan dari pertanda bagus yang sebelumnya udah pernah gue sampaikan di review dari pendahulunya, si X60 Pro. Gue bilang kalau Vivo ini ada perbaikan, ada pembenahan, terutama di sektor produknya gitu. Jadi ya ini adalah lanjutan dari petanda bagus dan gue suka. Gue senang ketika banyak produk bagus di market Indonesia karena ini bisa memunculkan antusiasme baru di market kita sendiri. Dan ya, yang diuntungkan sebenarnya adalah konsumen. Karena konsumen akhirnya punya makin banyak pilihan smartphone bagus dan ini adalah salah satunya. Dan untuk terkait fitur-fitur yang ada di smartphone ini, sebenarnya gue mendukung untuk diteruskan ke seri-seri bawahnya. Supaya ya seri-seri bawahnya Vivo itu juga merasakan teknologi yang seperti ini. Jadi nggak cuma di atasnya aja bagus, tapi ke bawah-bawahnya juga makin bagus. Dan untuk kedepannya lagi, gue berharap sebenarnya ada perbaikan terutama di sektor kamera depan. Karena kamera depannya Vivo ini menurut gue ya cukup aja, belum sampai ke level yang spektakuler. Jadi agak gue sayangkan karena kamera belakangnya ya oke banget, tapi kamera depannya menurut gue terutama untuk perekaman video ini ya agak gimana gitu ya. Dan mungkin Vivo Indonesia perlu pahami kalau kamera depan terutama untuk perekaman video itu makin krusial karena makin banyak orang merekam konten menggunakan video kamera depan. Entah untuk TikTok, untuk IG Reels, untuk apa lagi, IG Live dan lain-lain, mengekspresikan diri mereka ya kebanyakan pakai kamera depan. So, it's important. Tapi untuk di tipe ini, menurut gue ini termaafkan. Karena ini, ya sesuai tulisan yang ada di sini, ini adalah professional photography, bukan untuk video. Jadi kalau ya kamera untuk fotonya ini bagus, tapi videonya mediocre, ya masih nggak apa-apa.
Tapi kalau seandainya aja ini videonya lebih bagus, kurasa juga akan makin laku gitu, makin difavoritin sama orang-orang. Jadi, ya, kalian pasti setuju sama gue. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!